تنفس. الصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله رحمة للعالمين فهداه ليكون رسولا للعالمين وكافة للناس أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم فقد فاز المتقون إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah dan itu berlangsung di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 28 Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat didambakan, dicari dan diijtihadkan dengan sungguh-sungguh untuk diraih, bahkan ada orang yang ingin memburunya sampai dengan datang ke dua kota suci. Ada yang kemudian datang ke Makkah Al-Mukarramah, ada yang kemudian beriktikaf di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Seluruhnya di antara tujuannya adalah untuk mencari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, diberikan di bulan Ramadan, terkhusus spesifik untuk mendapatkan malam Al-Qadar atau dikenal dengan Lailatul Qadar. Malam itu seperti pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelum Ramadan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat ghaib, tidak diinfokan kapan terjadinya, di malam keberapa, seperti apa kemudian gambaran-gambaran yang menjadi penanda malam itu akan terjadi. Bukan setelah terjadi, tapi malam itu akan terjadi. Sehingga ini memberi peluang kepada kita, hikmahnya untuk selalu bersungguh-sungguh di setiap malam-malam Ramadan. Karena rumus cepatnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, itu selalu mengarahkan pada kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi tidak sekedar di 10 malam terakhirnya atau 10 malam di pertengahannya, tapi juga dimulai sejak awal malam-malam Ramadan. Karena itulah Rasulullah SAW saat beliau memotivasi sahabat-sahabatnya, juga kita umatnya, sampai dengan nanti berakhir kehidupan di muka bumi, kalimatnya menggunakan bentuk yang sangat terbuka pada setiap malam. Kata beliau, man qama lailatul qadri, ya, man qama lailatul qadri, siapa yang mampu berusaha bangkit, bangun ibadah, khususnya menunaikan ibadah salat. Karena salat itu selalu dimulai dengan turunan qama yaqumu, aqama yuqimu, selalu. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan. Jadi kalau mau menunaikan salat, tunaikan yang sempurna, jangan sekedar salat. Karena itulah dalam Al-Quran kalimat-kalimat salat dalam bentuk ibadah itu senantiasa diawali dengan turunan-turunan kata ini. Qama yaqumu atau aqama yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa aqimus salah wa atuz zakah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Selalu kalimatnya menggunakan turunan kata ini. Jadi qama yaqumu, berdiri tegak sempurna. Aqama, menunaikan dengan sempurna. Jadi Allah meminta kita menunaikan salat itu, berusahalah dengan sempurna, bukan sekedar salat. Karena ada orang menunaikan salat, kalau dalam rumus tafsir itu begini, kalau satu ibadah dibuka dengan kalimat sempurnakan, berarti ada indikasi sebagian orang menunaikan ibadah tidak sempurna. Yang penting sudah salat gitu. Ini pasti ditemukan golongan demikian. Karena kaidah Al-Quran mustahil kemudian bisa berdusta, itu mustahil. Sempurna. Infonya tepat. Jadi akan ditemukan di kalangan manusia ketika disoal, kok cepat amat sholatnya? Si amat aja nggak cepat-cepat, kan? Dia jawab, yang penting sudah sholat. Yang penting sudah sholat. Nah, dalam kaidah ayat-ayat Al-Quran, dalam konteks maknanya, yang seperti ini tidak diinginkan. Kata Allah, kalau mau sholat, tunaikan yang sempurna. Percuma kamu berdiri, tapi nggak diterima. Itu poinnya. Nah, kemudian kita teruskan. Ada orang yang bangkit di malam hari, itu mengejar malam Al-Qadar. Kalimatnya terbuka, kata Nabi, man qama lailatul qadri, pakai fathah lagi, nasab.
Sesuatu yang terbuka. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Fathah yaftahu fathatan, terbuka tanpa batas. Jadi kalau antum ingin mengejar keutamaan malam Al-Qadar, maka setiap malamnya bangun. Itu cara paling gampang. Cara paling gampang. Ya kan turun di salah satu malam. Kalau nggak pengen ketinggalan, ingin dapat, maka jangan tinggalkan malamnya. Walaupun bangkit cuma 15 menit, 20 menit, cari setiap malam. Investasikan waktu. InsyaAllah kita masih punya 2 malam ke depan dia. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk kita insyaAllah. Nah, kemudian itu cara pertamanya. Apa keutamaan malam ini dan seperti apa suasananya digambarkan kemudian dalam Al-Quran dan Hadis? Karena malamnya tidak diinfokan kapan terjadi, tapi suasana setelahnya diberikan gambaran langsung oleh Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW. Disinilah nanti kita bisa merasakan, apalagi jika kita mendapatinya, ada perasaan-perasaan yang mirip, identik, bahkan serupa dengan apa yang dilukiskan dalam Al-Quran, juga apa yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mari kita baca kemudian ayat-ayatnya. Boleh jadi ada sekian di antara kita yang merasakan ini di malam-malam yang telah berlalu. Atau mungkin juga ini belum terasa, sehingga tersisa 2 malam setelah ini. Mudah-mudahan suasana itu kita dapatkan insyaAllah. Baik. Dan ini maaf ya, syarat mendapatkan malam Al-Qadar itu bukan berada di Mekah. Bukan pula berada di Madinah. Kalau antum di Mekah, malamnya nggak bangun, milih tidur di hotel, nggak dapat juga. Ya, antum di tanah suci, teman antum di tanah kusir. Yang satu tidur di hotel, yang satu ngejar-ngejar sampai ke masjid. Nah, ini poinnya. Jadi malam itu yang dihidupkan, bukan kemudian tempatnya yang menjadi tujuan. Sekalipun itu bisa menghasilkan keutamaan-keutamaan tertentu. Seperti salat di Masjidil Haram, itu nilainya 100.000 kali dibandingkan dengan salat di Masjid Al-Ihsan misalnya. Di sini. Jadi kalau di sana sekali salat, nilainya 100.000 kali salat di sini. Tapi beruntungnya kita, alhamdulillah, syaratnya ikhlas. Jadi kalau salat di Masjidil Haram nggak ikhlas, dengan salat di Masjid Al-Ihsan ikhlas, masih unggul kita di sini. Memang kalau di sana ikhlas, ya jauh juga gitu ya. Nah, tapi ya minimal alhamdulillah lah dapat gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Buka Quran, sekarang kita masuk ke Quran surah 97, yaitu surah Al-Qadar. Dengan namanya langsung. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baik. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini tanazzalul malaika satu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 2. Salam. 3. Hiya hatta matla'il fajr. 4. Ya, kita mulai dulu yang pertama, kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Baik, saya terangkan sebentar di kajian ilmu nahwunya dulu dari segi kebahasan. Jadi gramatikal bahasa Arab itu nanti kalau kita ingin paham isi Al-Quran, isi hadis, karena Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab, ya hadis pun diutarakan dalam bahasa Arab, dan Nabi tidak bisa bahasa Indonesia. Karena itu kita mesti belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, untuk memahami dan mendalami makna-maknanya. Baik, mari kita lihat. Nanti ada beberapa turunan ilmu. 1 nahwu, kedua saraf. Di saraf dibagi 12 lagi. Kemudian setelah itu ada balaghah, balaghah dibagi pada 3 lagi. Ada ma'ani, bayan, badi'. Kemudian ada arud yang keempat, arud dibagi 16 lagi, dikenal dengan rumus bahr. Ada tawil, ada madid, ada rajas, dan seterusnya. Nanti belajar ilmu arud itu penting untuk membedakan antara syair dengan Al-Quran. Ya, termasuk bagaimana kemudian syair itu bisa dinagamkan atau dilagamkan, bagaimana Al-Quran bisa dilagamkan. Apa perbedaan lagam Al-Quran dengan yang lainnya? Nah, ini penting diketahui. Karena orang Arab itu sudah pandai syair. Ada 16 kemudian bahr rumusnya, plus dengan nagamnya, dengan iramanya. Jadi tawil beda dengan rajas, rajas beda dengan madid. Ya, misal tawilun nahubdun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana bi min dhikra habibin wa manzili bisaqbili wa baina dakhuli fahawmali. Syairnya Imrul Qais. Ya, rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqari fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni wa zailun qayqali qatabtuhu min wajnatin wa fi'li hadha rajuli faqala la faqad qada muharwili wal walad wa wali fatultu la wal wali fabaynu lu ali qalat lahu nakadan wa zidzul muqali kahatan kakaila li tabtabi tabtabuli. Nah, ditarik kemudian ke alfiyah.
Ya, rajaz muzdawaj. Kalamuna lafdun mufidun kasdaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarmi wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bi taf'al ti'atat wa yaf'al wa nun iqbalanna fi'lun yanjali madid mufa'alatun fa'ilatun fa'ilatun tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina madaha lillahi da'. Itu untuk syair. Al-Quran tidak, hukumnya tajwid. Begitu belajar ilmu tajwid, keluarlah kemudian irama tersendiri. Makanya siapapun yang belajar tajwid, itu akan memunculkan irama-irama khas. Akan ketahuan. Orang Sunda dapat sendiri, ya Indonesia dapat sendiri, Cina dapat sendiri. Itu lihat di Arab. Syekh Sudes dengan Syekh Misyari Rasid, beda nagomnya. Padahal sama-sama belajar tajwid, ketemu sendiri. Ketemu sendiri. Dan gak pernah ada orang baca Quran pakai irama-irama menggunakan irama-irama syair. Pernah dengan orang baca wadduha misalnya menggunakan irama madid. Tala'al badru 'alaina wadduha wal laili idza saja. Enggak ada kan? Hah? Enggak ada tuh. Nah, ini enggak usah ngarang-ngarang ya. Nah, inilah yang penting dipelajari sehingga kita bisa menolak kalau ada irama-irama khusus kemudian irama syair atau musik tertentu enggak bisa dibawa kemudian untuk bisa dipakai baca Al-Qur'an. Ini ilmunya disebut dengan arud, ya. Awas hati-hati karena nanti musim-musim belakangan atau juga ke depan itu selalu ada orang yang kreatif tapi tidak pada tempatnya. Ya, irama-irama di musik tertentu dipakai baca Al-Qur'annya akan nyambung. Jadi semua orang kemudian kreatif dan kacau dalam bacaan Quran itu. Ada orang Sunda kemudian ngimamin, ya, kemudian dia naik baca Al-Fatihah. Begitu ayat yang kelima dia baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, siapa yang mau jadi makmumnya? Ya, waliyadzubillah. Baik, dah kita kembalikan. Inna dengan na. Inna pendek dulu ya. Pendek. Jadi ada inna, beda. Inna pendek. Quran surah ke-103. Ya, misal. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna pendek. Ada panjang inna. Ya, ada inna panjang. Apa bedanya? Ya, belas. Ya, kalau pendek dibaca pendek, kalau panjang dibaca pendek. Ya, alif kayak itu ya. Enggak apa-apa, itu paling gampang. Ini sebagian sudah saya terangkan dulu, sebagian kita coba kupas sedikit. Enggak apa-apa, enggak kelihatan pun enggak masalah, nanti kita bacakan. Ini yang pendek, inna. Ini yang panjang. Inna. Ya. Awas hati-hati. Ibu di bawah, ibu ina. Nah, pendek apa panjang tuh, Inna apa ina, inna. Kalau yang ini gabungan antara yang pendek, inna, plus na, singkatan na-nya dari kata nahnu. Ini dia. Nahnu. Disingkat na. Baik, inna saya bacakan kemudian i'rabnya kaidah di ilmu nahwu harfun nasbin wa taukidin. Yansibul isma, awas hati-hati, wa yarfa'ul khabar. Inna itu harfun nasbin wa taukidin. Huruf pertama yang berfungsi nasab untuk menguatkan sebuah hukum. Nasaba itu sesuatu yang menancapkan dengan kokoh. Jadi kalau saya katakan nasabtul qalama 'alal maktab, saya tancapkan spidol ini ke meja sampai tembus ya. Itu nasaba. Ya, nasaba. Nah, jelas sampai sini? Kemudian taukid, tancapan itu bukan sekedar ditancapkan tapi dengan tenaga yang kuat. Taukid, kuat, ya, kokoh, 2 kali lipat. Dus gitu, udah nancap, kokoh lagi nancapkannya. Nah, itu disebut harfun nasbin wa taukid. Alamatnya itu fathah, tandanya fathah. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Jadi kalau ada satu kalimat informasi dibuka dengan inna, maka informasi itu terbuka ya tanpa jeda kepada kita, bukan terbatas di waktu tertentu, tapi terus terbuka sampai ke masa depan. Seakan-akan informasi ini ingin disampaikan begini. Nih, saya sampaikan informasi yang akan terbuka sampai dengan ke depan dan saya kuatkan informasi itu saking pentingnya saya tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Jelas ya? Ada informasi yang akan dibuka dan ini berlaku terus ke depan, bukan sekedar di masa tertentu, dan informasi ini sangat penting, saking pentingnya tancapkan dalam hatimu yang paling dalam. Paham ya? Jadi kalau ayat ini dibuka dengan kalimat inna,
konteksnya ayat ini terkait dengan malam Al-Qadar, maka malam Al-Qadar tidak terbatas di masa Nabi saja. Lihat, akan terbuka terus. Sampai setelah Nabi, sampai ke zaman kita, sampai kita wafat, datang kemudian orang baru, generasi baru, akan terus terbuka. Dan saking pentingnya informasi ini, kata Allah, hei, saya buka informasi ini sangat penting. Tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ketinggalan menyimak informasi ini. Inna itu punya dua unsur. Satu disebut dengan isim, namanya isim inna. Kedua khabar, namanya khabar inna. Isim inna terkait dengan subjek atau objek yang akan menerangkan atau diterangkan. Ini intinya. Khabar sudah jadi berita, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Kabar, khabar, informasi yang ingin disampaikan oleh subjek itu. Atau keterangan yang ingin diterangkan terkait dengan objek, bisa subjek, bisa objek. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, siapa isimnya? Apakah subjek atau objek di sini? Awas, hati-hati. Kemudian inna, setiap ada kalimat setelah inna yang pendek itu, ya, sepanjang itu bukan huruf jar, min ila an ala fi rubba ba kaf lam, min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Sepanjang bukan huruf-huruf ini, min ila an ala fi rubba ba kaf lam, berarti itu pasti huruf atau kalimat setelah inna itu pasti isimnya. Isim inna. Keterangannya, subjek atau objeknya. Nah, sekarang coba kita lihat, setelah inna ada na panjang. Masuk enggak dalam apa yang tadi saya sebutkan? Min ila an ala fi rubba ba kaf lam 9. Masuk enggak? Tidak. Karena tidak, berarti ini pasti isimnya. Ini pasti isimnya. Ya, kalau ada min ila an ala fi rubba ba kaf lam, berarti itu khabarnya, isimnya setelahnya. Inna fid dari salihun. Soleh ada di dalam ruangan. Inna fid dari ada fi, min ila an ala fi, berarti fid dari itu keterangannya. Yang diterangkannya soleh, objeknya. Soleh sedang berada di ruangan. Tapi kalau enggak ada min ila an ala fi rubba ba kaf lam, maka huruf atau kalimat setelah inna itulah isimnya. Ya. Maka kita tetapkan inna, innanya ini tadi huruf menunjukkan informasi yang akan dibuka, sifatnya kuat dan sangat dalam. Kemudian subjek pemilik informasinya na, singkatan dari nahnu. Kalau di Al-Quran ada kata na, singkatan nahnu, itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat baik-baik, jangan samakan hukum gajian gramatikal dalam Al-Quran dengan bahasa Arab biasa. Kalau di bahasa Arab standar, nahnu itu artinya kami, kita. Ya, kami, kita. Ana, saya. Jamaknya nahnu. Huwa, dia. Jamaknya hum atau hunna. Hati-hati. Anta, kamu. Jamaknya antum atau antunna untuk anti. Sekarang ana, saya. Nahnu, kami. Kalau di bahasa Arab standar, nahnu, kami. Berarti banyak kan? Hati-hati. Jangan sekedar baru belajar bahasa Arab dasar menyimpulkan, oh di Quran ada nahnu. Berarti Tuhannya banyak. Nah, itu keliru. Sampaikan, berarti Anda belum belajar bahasa Arab yang betul. Nahnu di sini sifatnya sifat balaghah, bukan sifat nahwu, tapi sifat balaghah. Balaghah tingkat sastra yang paling tinggi lagi, terbagi 3 ilmu. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badiah. Nahnu jika disambungkan dengan inna, disingkat jadi na, ini punya fungsi li ta'zimin nafsi wal akhbar. Huruf yang jika diungkapkan dengan nahnu terkait dengan informasi, ini menunjukkan ta'zimun nafsi wal akhbar. Huruf yang menunjukkan satu keagungan yang dahsyat bagi pemilik informasinya, sekaligus menunjukkan keistimewaan informasi yang disampaikan. Di saking agung dan dahsyatnya, Allah tidak menggunakan kata ana di sini, tapi menggunakan kata nahnu. Nah, secara cepat dan singkat, jika Anda temukan kata inna dalam Al-Quran, inna menunjuk pada Allah, maka ini menunjukkan informasi yang akan disampaikan begitu penting, istimewa, sampai Allah membuka dengan keagungan dirinya. Ya, gini nih, saya mau sampaikan pada Anda. Maaf ya, kalau ada misalnya orang paling terpercaya, kita hormati misalnya dalam kehidupan kita, kiai karismatik terpercaya, menyampaikan informasi. Besok, insya Allah, dimulai Idul Fitri. Percaya nggak? Percaya. Karena kita melihat keagungannya. Maka Allah mengatakan, hei, saya yang paling agung. Dan tidak ada yang lebih agung dibandingkan saya.
Saya Khalik, yang lain makhluk. Kalau pada kiai saja kalian percaya, masa kepada saya nggak percaya? Tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau ada kalimat menggunakan kata inna, itu Allah itu ingin mengkhitab, langsung menyampaikan pada kita, ini saya paling agung, Tuhan paling agung. Maka kalau ada yang nggak percaya sama saya, keterlaluan. Sama manusianya nggak percaya. Bahkan yang paling dahsyat sama hewan percaya. Beo, siapa yang menang Liverpool apa Tottenham Hotspur? Liverpool 2-0, dengan bisa. Percaya. Yang benar Beo, benar. Salah bakal ngegolin penalti, ya kan? Percaya. Anda bayangkan sama burung bisa percaya. Kenapa sama Allah penciptanya nggak percaya? Paham ya? Nah, ini contoh saja. Kecil, tapi terjadi dalam kehidupan. Bahkan benda mati dipercaya. Keris dipercaya. Ya kan? Pohon dipercaya. Kenapa pada penciptanya tidak? Maka ini ingin mengatakan seakan-akan sindiran tajam kepada kita. Kenapa kalian tidak mengagungkan aku dan percaya kepadaku? Yang kedua, ada informasi penting yang akan aku sampaikan. Ini istimewa sifatnya. Baik, apa itu? Anzalnahu. Ya, kami telah turunkan yang agung itu. Apa yang agung itu? Hu Al-Quran. Jadi, saking agungnya Al-Quran, Allah bersumpah dengan keagungannya. Demi zatku, demi keagunganku. Kata Allah, ini Qurannya agung. Dahsyat. Lebih dahsyat dari mukjizat apapun yang pernah diturunkan pada Rasul manapun. Anda bayangkan, mukjizat itu, wafat nabinya, hilang mukjizatnya. Silahkan cari. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Wafat Musanya, habis tongkatnya. Antum silahkan, ada ekspedisi pencarian tongkat Nabi Musa. Ngabisin waktu, gak akan ketemu. Silahkan dicek. Nabi Isa punya mukjizat. Nabi Isa wafat, hilang mukjizatnya. Tapi Al-Quran wafat Nabi ya, mukjizatnya masih bertahan. Mukjizat masih bertahan. Hingga kini, antum bayangkan, sudah 15 abad. 15 abad lewat, Al-Quran masih bertahan. Tidak berkurang satu huruf pun, tidak hilang satu bunyi pun. Begitu ada yang keliru, langsung diketahui. Al-Quran, saking dahsyatnya, tidak ada cacat, sempurna isinya, bahkan rangkaian-rangkaian kalimat hurufnya tidak pernah ada yang hilang sepanjang masa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu di antara ciri keagungannya. Dahsyatnya isinya bisa merubah keadaan hidup seseorang, bahkan lingkungan, bahkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas bangsa dan bernegara. Diturunkan di pusat jahiliyah, paling terdalam, tak punya peradaban, terisolasi oleh Romawi dan Persia. Tak nampak orang, jangankan mimpi, dengar aja nggak pernah. Nggak pernah tuh kalangan jahiliyah. Di daerah yang terpencil itu turun Al-Quran, tiba-tiba jadi mercusuar di masanya, menyebar kemudian aroma-aroma peradabannya, membentuk peradaban baru di bumi berdasarkan baktilas perjalanan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling dahsyat ternyata bukan cuma Al-Quran yang diterangkan di sini. Karena ini sifatnya mulia, sifatnya dahsyat, maka akan ada sifat-sifat yang mengiringinya. Ini yang mau saya terangkan pertama. Perhatikan baik-baik. Jadi saking mulianya Al-Quran, bukan cuma susunannya. Kemanapun, dimanapun, pada siapapun, kapanpun dia turun, maka semua sifat itu akan ikut mulia. Ingat kalimat ini ya. Ini dahsyatnya Al-Quran yang kedua nih. Pertama, dia mukjizat yang terjaga. Yang kedua, dimanapun, kapanpun, pada siapapun, awas, hati-hati. Dia turun, maka sifat-sifat ini akan ikut mulia. Contoh. Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nanti dikabarkan lewat perantara malaikat. Ya, ada yang langsung Allah sampaikan, ada nanti lewat malaikat dengan hikmah-hikmah tertentu. Biasanya, setiap rasul di bumi itu punya kawan karib rasul di langit. Dalam bentuk malaikat. Misal, Nabi Musa rasul di bumi, punya kawan karib rasul di langit, malaikat maut. Tuh, temannya Nabi Musa itu malaikat maut. Betul, ini tidak main-main tuh Nabi Musa tuh, malaikat maut. Ya, sampai pernah malaikat maut itu menyamar kemudian biasa jadi laki-laki, datang ke rumah Nabi Musa, tapi nggak pakai salam, tiba-tiba langsung masuk, tampar Nabi Musa. Ya. Begitu ditampar hampir keluar matanya. Di hadis Muslim, saking kuatnya Nabi Musa. Saking kuatnya Nabi Musa itu. Ya, pernah ada seorang di antara kaumnya berkelahi dengan kaum yang lain. Didamaikan Nabi Musa. Yang kaumnya merasa, Musa kan teman saya. Ya, harus belain saya. Ngotot langsung Musa. Musa, jangan begitu, jangan didamain. Kita lawan aja 2 lawan 1. Ya, Musa kesel, ditampar. Sekali tampar, meninggal. Nabi Musa tuh. Kalau antum hidup zaman Nabi Musa nih.
Bukan cuma ngantuknya hilang antum tuh. Langsung gak bangun lagi. Benar ya? Wah, pak. Seketika tuh. Ya, Nabi Musa. Temannya malakul maut, ya. Nah, tapi ditanya kan, kenapa kamu masuk gak bangun, nggak salam, nggak izin. Ternyata malaikat yang sedang menyamar ingin mengajarkan sifat kematian. Di kematian itu memang nggak usah direncanakan, bisa datang tiba-tiba. Sudah, datang aja. Makanya saya katakan syaratnya itu bukan sakit, bukan lemah. Syaratnya ajalnya tiba. Kalau ajal sudah tiba, sudah datang. Makanya jangan main-main ya. Jangan vonis orang sekarat akan wafat. Boleh jadi yang merasa sehat itu pergi duluan. Ya, jangan vonis orang sakit itu wafat. Betapa banyak orang sehat di luar rumah sakit ternyata pergi duluan. Ya, jangan vonis orang ngantuk bisa wafat. Ya, boleh jadi yang tidak mengantuk ya belakangan. Baik. Baik. Siap sini. Nah, Nabi Muhammad SAW punya, beliau Rasul, punya kawan Rasul di langit, namanya malaikat Jibril. Jibril. Perhatikan, Al-Quran diturunkan diantaranya lewat malaikat Jibril. Status malaikat Jibril langsung dinaikkan oleh Allah jadi Sayyidul Malaikat. Sayyidul Malaikat. Sayyidul Malaikat, pimpinan para malaikat. Bahkan nanti saking tingginya derajatnya, bahkan disebut Ar-Ruh namanya. Ar-Ruh, itu tingkat paling tinggi tuh, malaikat tingkat paling tinggi. Nah, makanya nanti kita akan lihat, biasanya kan kalau jamaah dengan pimpinan suka dibedakan kan? Ini antum mustami, ini ustad, kan? Maka dibedakan. Ya, kenapa ada meja? Ustad. Kenapa pegang mic? Ustad. Kenapa duduk di bawah? Mustami. Ya? Nah, itu sama aja imam dengan makmum, beda. Nyimpen aqua di depan, tulis khusus imam. Ya kan? Makmum ngambil sendiri. Nah, kenapa sajadahnya khusus? Imam. Makanya nanti Sayyidul Malaikat, pimpinan para malaikat pun ketika disebutkan di ayat ini akan dibedakan sendiri untuk menunjukkan keutamaannya. Nanti Anda akan temukan kalimat roh di ayat ini. Nanti belakangan. Jadi yang pertama kita paham dulu, begitu Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, salah satunya di antara sekian banyak cara versi wahyu itu, maka naik status jadi Sayyidul Malaikat. Dua, fokus baik-baik. Al-Quran turun di mana? Di Mekah. Gua Hira di Mekah. Begitu turun di Mekah, Mekah langsung kemudian diberkahi. Datang berkah di situ semua. Berubah kemudian kotanya. Dahsyat. Jadi pusat kehidupan dunia. Semua ada di situ. Padahal di situ gersang. Ini kuasa Allah yang sangat luar biasa. Yang enggak ada, jadi ada. Apa antum pernah lihat pohon pisang ada di Mekah? Tapi pisangnya ada. Apa pernah lihat antum pohon jeruk di Mekah? Tapi jeruknya ada. Anda bayangkan. Di semua yang tidak ada di sana, bisa ditemukan hasilnya ada di sana. Mekah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Namanya Yathrib sebelum Madinah. Yathrib, kotor, terisolasi, perekonomian buruk sekali. Datang ke sana Nabi, turun ayat Al-Quran, berkah. Berubah jadi kota. Dalam bahasa Arab, kota disebut Madinah. Penuh cahaya karena isi Al-Quran membawa pada kebaikan. Kotanya maju, dahsyat, tersinari. Tersinari namanya Munawwarah. Munawwarah. Ibu Munawwarah, ibu yang tersinari. Ya, Bapak Munawwir, bapak yang menyinari. Munawwarah, kota yang tersinari dengan turunnya Al-Quran dan keberadaan Nabi di sana. Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang turunnya Al-Quran malam. Malam. Yang dimaksudkan dari as-sama Baitul Izzah di Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya sebelum turun ke muka bumi. Ya, dalam jeda waktu itu. Turun waktunya malam. Malamnya kemudian datang penuh berkah. Disebut Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah. Jadi kalau Anda ingin mengatakan selamat, dalam bahasa Arab itu semoga diberkahi selamat. Misalnya, maaf ya, para ikhwan, yang ayah, ya, Anda dapat promosi jabatan di perusahaan. Ibu misalnya kan, alhamdulillah, dapat tambahan uang belanja, atau dapat arisan tertentu yang dibenarkan secara halal. Kita ingin berikan selamat, anaknya lulus ujian, kita akan katakan selamat, maka katakan mubarak. Sifatnya disebut mubarakah. Ya, mubarakah. Mubarak sifatnya disebut mubarakah. Masya Allah, jenang ini enak. Penuh rasanya kenikmatan. Berkah nih, jenang mubarak. Ya, baik. Bukan mabruk. Kalau mabruk, bapak dapat posisi baru misalnya, promosi. Disebut mabruk, akhi, jangan mau. Mabruk itu unta sedang duduk. Betul, silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab.
Ya, saya pelajari dalam bab al-akhta' al-lughawiyah asy-sya'i'ah. Unta sedang duduk disebut dengan mabruk, atau tentara yang sedang berlatih atau dalam medan perang merayap begini. Itu disebut mabruk. Ya. Barakal askari. Seorang tentara itu sedang merayap begini, senyap-senyap. Itu baraka. Wa barakal ibil. Unta sedang akan duduk, begitu sedang duduk disebut dengan baraka. Keadaannya disebut dengan mabruk. Akhi, selamat, antum dapat promosi jabatan baru. Mabruk ya. Alhamdulillah jabatannya bagus. Kalau mabruk buat antum aja. Paham ya? Baik. Sekarang Al-Quran turun di satu malam, malamnya penuh berkah. Apa keberkahan tertinggi di malam itu? Maka silahkan lihat kalimatnya. Anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran di satu malam, karena ini istimewa, maka malamnya pun harus ikut istimewa. Maka pertama dirubah oleh Allah malam itu dengan sifat keistimewaan. Saya seringkali terangkan, kalau kita ingin menambahkan sifat keistimewaan pada satu waktu, tambahkan tak di ujung waktunya. Lail, malam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari zuhur sampai dengan malam, lail. Wa Qur'an al-fajr, sampai tiba waktu subuh. 5 waktu itu disingkat. Malam, lail. Wal laili idza yaghsha. Ya, malam apabila telah gelap gulita. Malam, lail. Itu waktunya. Tapi kalau sudah menggunakan tak, berarti ada yang istimewa di malam itu. Sifatnya. Ingat ya, sifatnya. Jadi kalau Anda ingin berikan nama kepada anak Anda, lahirnya di malam. Malamnya tuh, waduh berkah banget buat saya nih. Udah berdoa-doa kan. Tiba-tiba lahir di malam hari saat penantian. Saat tahajud lahir. Berkah dia. Maka Anda beri nama anaknya dengan Lailah Munawwarah. Misal. Ya, anak istimewa yang lahir di malam penuh cahaya. Misal. Ya. Tapi kalau cuma malam saja, biasa malam lahir. Menurut Anda nggak terlalu istimewa misalnya, silakan kasih nama. Ya, misalnya Leli, Lili, Lala, ya, Layali, boleh. Ya, Ibu Leli, Ibu malam-malam, ya kan? Itu boleh, silakan. Kasih nama. Nggak ada itu Lala, Lili, Leli, Layali. Ya, boleh. Lila, Lala. Ya. Kalau Lulu beda, kalau Lulu lain. Lulu itu permata namanya. Ya, permata yang hanya hadir di kedalaman samudra. Masya Allah. Jadi kalau Anda punya istri namanya Lulu, Masya Allah. Duhai permataku, engkau ada di samudra hatiku. Wah. Bangun. Ya. Udah. Laila, malamnya istimewa al-qadar. Kalau disebutkan qadar, itu artinya segala hal terkait dengan ketetapan hidup. Jadi, rahmatullah. Jadi disitulah semua alur kehidupan kita tetap. Baik sebelum lahir, saat lahir, berkembang, tumbuh, sampai dengan wafat. Jadi semua kejadian-kejadian kehidupan itu, Allah, itu terangkum pada saat itu. Makanya kalau Anda mendapatkan malam istimewa ini, itu cara terbaik untuk memohon kepada Allah sehingga semua alur hidup kita baik. Semua. Kadang itu ketetapan kita semua. Ketetapan alam raya, ketetapan hidup kita, ketetapan dari lahir sampai dengan wafat kita. Jadi kalau Anda bersamaan mendapat malam itu, minta aja sama Allah, minta. Ya Allah, mohon hapuskan segala keburukan yang pernah terjadi di masa laluku, ya Allah. Perbaiki sisa hidupku sehingga lebih baik dalam pandanganmu. Wafatkanku dalam keadaan husnul khatimah. Benar Anda cara mintanya, kabul pada saat itu. Maka semua dosa hilang. Habis. Dosa hilang. Apakah hutang lunas, Ustaz? Tidak. Tidak. Tapi Anda bisa memohon kepada Allah untuk meminta rizki yang memudahkan Anda melunasi hutang Anda. Dikasih. Karena nanti akan ada sifat setelahnya. Sifat setelahnya. Nanti lihat, kita lihat nanti. Ya. Jadi keutamaan malam Al-Qadar ini, diantaranya, satu, malam ini berpotensi bisa kemudian menghapuskan hal-hal terjadi di masa lalu yang sifatnya kurang menyenangkan atau berisi kegelapan-kegelapan tertentu, mata yang bermaksiat, telinga yang salah dengar, lisan yang salah bicara, sampai kaki yang salah melangkah. Minta sama Allah supaya dihapuskan, hapus. Dan itu bisa menentukan, memohon kepada Allah supaya dibimbing mengisi sisa hidup kita dengan lebih baik. Diberikan. Di orang yang dapat malam itu, dampak pertama yang terjadi pada dirinya adalah, yang pertama teman-teman sekalian, karena dosanya dihapuskan oleh Allah, ciri orang yang dosanya dihapuskan oleh Allah, karena sudah jadi baik, maka tidak ada potensi buruk lagi. Maksudnya apa? Bukan sifat buruknya tidak ada, dia bisa mengendalikan sifat buruknya sehingga terjaga dalam kebaikan. Baik. Makanya kalimat-kalimat ampunan itu, ketika seorang tobat, selalu disusul dengan kalimat aslah, berbuat baik. Faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat, tobatnya benar, aslah jadi lebih baik.
Makanya kalau telinga ini taubat dari mendengar yang tidak baik, maka ini tidak akan mendengar yang tidak baik lagi. Begitu mendengar yang tidak baik, nggak mau. Ada acara gosip, nggak mau dengar. Matikan channelnya, pergi, sudah. Orang kumpul-kumpul bicara nggak jelas, pergi. Ya, sudah. Maaf, bicara yang tidak baik. Kemudian taubat, dapat malam itu tuh. Begitu dapat, besoknya sudah nggak suka bicara yang tidak baik itu. Tahan. Mau bicara yang nggak baik, diam. Orang bicara nggak baik, nggak suka. Luruskan dengan cara yang baik, pelan-pelan. Itu kuncinya. Ini bagian pertama. Dan hebatnya nanti, dia akan senang berbuat kebaikan setelah itu. Baik ke depannya itu. Nah, ini keutamaan yang pertama. Maka izin. Sekarang coba kita evaluasi sebentar. Ada rasa itu enggak di malam-malam yang telah lewat? Ya. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, 28 tadi malam. Ada enggak perubahan pada diri kita itu? Rasa itu gitu. Sekarang saya sedang nggak suka lagi nih. Selama itikaf di sini, kadang-kadang dulu suka melakukan perbuatan yang kurang baik. Mata semua dilihat, telinga mendengar semua pendengaran, lisan berkata apapun, kan? Sekarang sedang nggak suka. Orang kumpul-kumpul bicara apa sih? Quran, seneng di situ. Begitu membicarakan yang lainnya, saya permisi dulu ya. Mau kemana? Saya mau baca dulu. Pergi. Dengan cara yang sopan pergi. Kalau sudah menemukan yang seperti itu, berarti Anda mendapatkan sesuatu. Satu di antara sekian tanda yang ada. Ya, coba lihat ada perubahan nggak? Itu satu. Ya, yang kedua ada keinginan meningkat tuh. Setiap hari itu pengen nambah bacaan, pengen nambah sholat, pengen nambah. Terus kalau berkurang tuh nggak enak rasanya. Pengen nyusul. Kemarin saya sholat malam 2 rakaat, sekarang pengen 4. Ya, terus nggak pengen ketinggalan. Nah, itu ciri pertama. Jadi selama 28 malam di sini, coba lihat ada nggak peningkatan itu. Kalau tidak, 2 malam kejar dan buktikan Anda berhasil. Jangan vonis diri, saya kayaknya nggak dapat. Bukan caranya, buktikan Anda berhasil. Berusaha untuk itu. Ya, teruskan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, sekarang apakah kalian tahu keistimewaan lain dari malam Al-Qadar itu? Tahukah kalian keistimewaannya? Baik. Allah nyampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, saya bicara tadi pada perubahan. Sekarang mari kita lihat. Dia senang mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Nah, begitu dia lakukan di malam itu, maka pahalanya, pernah sering saya sampaikan, itu akan melebihi batasan 1000 bulan. Jadi jangan disamakan dengan 1000 bulan, terlalu sedikit. Ya, karena bahasanya khair min itu lebih. Pernah dengar hadis ini? Rak'atul fajri. Ya, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang sunnah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang menerjemahkan dunia dan seisinya, bukan lebih dari dunia dan seisinya. Lebih. Jadi kalau Anda kehilangan 2 rakaat sebelum subuh sunnah, seakan-akan Anda telah kehilangan lebih dari dunia dan seisinya. Ya, gini. Antum di masjid sholat, terus kehilangan handphone. Dicari nggak? Cari. Tuh. Cari. Mana orangnya? Bukan handphonenya Ustaz yang penting, nomornya yang penting, datanya yang penting. Masya Allah, cari handphone Nokia 3315. 100.000 pun dijual, nggak ada yang nerima. Tapi ketinggalan di masjid dicari, baru handphone. Kenapa antum ketinggalan dunia dan seisinya tidak dicari? Tuh. Besok ada informasi, siapa yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan, dapat 2 rakaat sebelum subuh, masing-masing akan mendapatkan amplop 500.000. Datang nggak? Datang. Diinfokan, nginep. Itikaf bertambah. Biasa 1.000, 10.000 orang datang. Ngejar apa? 500.000. Kenapa yang dunia dan seisinya lebih dari itu tidak dicari? Kelihatannya bukan sekarang, nanti. Nanti sebelum meninggal, ditampakkanlah pahala-pahala kebaikan itu. Saya pengen segera lihat Ustaz, ya silahkan. Ya. Ada masalah. Kalau mau nyari. Tapi kan kalau belum datang ajal nggak bisa. Tapi itu akan diberikan gitu. Kita harus yakin. Makanya kalimatnya yakin. Iman tuh yakin tanpa ragu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Orang itu kalau nggak yakin nggak akan ke masjid. Kalau nggak yakin nggak akan sholat. Sholat itu hanya bagi orang yakin. Makanya dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yakin dulu pada yang belum tampak. Yakin. Kalau yakin pada yang tampak bukan iman, namanya ilmu. Ini apa? Spidol. Kenapa yakin spidol? Kelihatan. Tapi kalau begini, ini apa? Nggak nampak. Aqua katanya kan.
Yakin aku, yakin padahal nggak ngelihat. Itu iman namanya. Iman. Saya yakin dengan Allah. Tak nampak, yakin betul iman. Saya yakin di balik salatnya ada pahala. Saya yakin di balik ibadah ini ada keistimewaan. Belum nampak sekarang, iman namanya. Makanya kalimat ibadah dibuka dengan iman. Puasa pun pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum puasa iman dulu. Kalau nggak iman dengan puasa, nggak akan nikmat puasanya. Jadi kalau antum nggak menikmati puasa sampai sekarang, berarti iman antum tuh nggak kuat. Ada masalah di imannya. Orang tuh kalau menikmati puasa enak aja, enak gitu nikmatinya, jalan, nunggu, nggak peduli dengan apapun. Tiket kereta habis, nggak peduli. Pesawat, wah, Medan Bandung 21 juta, nggak peduli. Nggak peduli. Ya, mau kena 3,5 juta, nggak peduli. Saya sedang puasa. Yang penting saya nggak kehilangan puasa saya. Puasa. Itu kenikmatannya. Ya. Nah, kalau kita kemudian bisa kerjakan ibadah di malam ini khusus di bulan Ramadan, perhatikan kalimatnya. Khair min alfi syahr, maka pahalanya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan saja, itu kalau dikonversi jatuhnya kurang lebih 85 tahun lah. 83 sampai 85 tahun. Kita ambil misalnya 85 tahun. 85 tahun. Jadi, kalau bersamaan dengan malam ini, ada orang ibadah, walaupun cuma sholat 2 rakaat. Kalimat Nabi yang man qama lailatul qadri, siapa yang bangun di malam Al-Qadar. Sholat misalnya. Ukuran sholatnya paling sedikit 2 rakaat. Kita ambil misalnya ukuran sholat malam di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna. Salat malam itu tunaikan paling minimal 2 rakaat. Sanggup 2 rakaat lagi. Sanggup 2 rakaat lagi. Terus. Dekat fajar, kalau khawatir fajar akan tiba, wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Cepat witir 1 rakaat. Jadi walaupun cuma bangun malam, kerjakan 2 rakaat. Paksain tuh. Allahumma ajbirna. Doa. Ya Allah, Allahumma ajbirna. Kalau bahasa Indonesia, Allahumma paksain. Paksa diri kita. Bangun. Dalam keadaan sudah punya wudu salat. 2 rakaat. Habis 2 rakaat ngantuk tidur lagi. Tapi bertepatan dengan malam Al-Qadar. Itu nilainya sama dengan salat 2 rakaat 85 tahun tanpa henti. Paling minimal. Ada orang salat bisa 85 tahun tanpa henti. Anda bayangkan. Allahu Akbar. 85 tahun. Udah gitu sempat sebelum tiduran baca Quran dulu. Walaupun cuma seayat misalnya. Insya Allah. Malam tuh. Masih mending alif lam mim. Nun. 1. Ya. Nun. Tidur. Itu sama dengan baca nun 85 tahun tanpa henti. Nun. Dan kan bukan cuma baca nun saja pahalanya, setiap hurufnya 10, Ramadan 100 keping pahala. Dapat kali 85 tahun. Ayo kalikan aja. Berapa tuh? Orang sehari aja kalau baca terus-terusan dapat berapa gitu? Coba Anda bayangkan, 1 kali itu. Dan Anda kedapatan membaca di malam itu, dapat malam Al-Qadar. Allahu Akbar, banyak pahalanya. Luar biasa. Nah, jadi ini gambaran pertama untuk pahala itu. Jadi sangat menyenangkan kalau ada orang pas di malam itu, sudah dia taubat, tiba-tiba baca 1 ayat, wafat habis itu. Maka semoga husnul khatimah. Masya Allah, itu paling indah. Gitu ya. Paling indah tuh. Udah dosa diampuni, wafatnya dapat malam Al-Qadar. Pahalanya kalikan 85 tahun. Hidupnya cuma 60 tahun, pahalanya lebih dari 85 tahun. Anda bayangkan. Luar biasa itu. Maka kejar. Kita kan nggak tahu kapan kita pulang. Antum berapa usia? 16 tahun. Tuh kan, nggak tahu kapan wafat. Saya juga sama, nggak tahu kapan pulang. Mustahil kita tahu. Tapi kita cari pahala yang banyak, yang melebihi batas ajal usia kita. Itu poinnya. Itu yang disebut dengan sadaqah jariyah. Wafat, tapi pahalanya terus mengalir. Ngalir. Ya, ada banyak versinya nanti. Nah, sekarang teruskan. Ini poin-poinnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Tanazzalul malaika. Asal kalimat ini asalnya tatanazzalu. Kaidahnya diberlakukan dalam rumus bahasa Arab. Perhatikan kaidahnya. Ini adik-adik yang belajar di jurusan bahasa Arab, ini harus sampai ke sini. Belajar jangan tanggung belajarnya. Saya nasihatkan pada Anda, kalau belajar jangan hanya sekedar ngejar nilai, rugi Anda. Banyak yang seperti itu. Sudah banyak, jangan ikut ke dalamnya. Belajar yang betul, cari ilmu sampai paham. Itu amanat Al-Qur'an. Kalau Anda mau belajar, kalau Anda muslim, Anda beriman, itu kalimat belajar di Quran dibuka dengan kata iman.
Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan liyatafaqahu fid din. Orang beriman itu jangan pergi semua ke medan perang, mesti ada yang belajar. Sifat belajar dibuka dengan kalimat iman. Setelah itu belajarnya sampai paham. Liyatafaqahu fid din. Tafaqquh dari kata fiqih artinya paham. Berusaha paham ditambah tak di depannya. Tafaqquh ya tafaqquhu tafaqquhan. Berusaha sampai paham betul. Jadi kalau Anda belajar di kampus manapun, berusaha sampai paham di sekolah manapun. Belajar fisika sampai paham, jangan cuma ngapalin rumus. Rumus jarak S sama dengan V kali T. V kecepatan dikali T waktu. Mencari T S dibagi V. Mencari V S dibagi T. Ujian lulus, kemampuan kosong. Coba cari. Petakan sampai paham, sampai Anda mengerti. S sama dengan V kali T. Jarak rumah saya ke masjid adalah 1 kilo. Ya, kalau subuh itu 4.35, jam berapa saya harus sampai ke masjid? Berangkat dari rumah jam berapa? Kecepatan saya jam berapa? Kecepatan dikalikan waktu, nyampailah kemudian kepada jarak. Sampai di masjid minimal kurang 10 menit. Hitung jam berapa berangkatnya. Kecepatannya apakah menggunakan mobil, pakai beca, jalan kaki, pakai sepeda. Atur di situ, nyampe, pakai rumus fisikanya. Ini fisika cuma ada di kampus, fisika cuma ada di ujian, keluar dari situ kosong. Ayo pakai. Air yang suci 2 kula, berapa volumenya? Hitung. Anda ingin pergi ke Mekah, gelombang kedua, naik pesawat, mikot pengen di atas pesawat, berapa kecepatan pesawat? Kecepatannya berapa? Hitung. Begitu Anda mau baca niat, bis, pesawat lewat. Pss. Sah nggak mikotnya? Jadi kajian fikih di situ. Nah, itu maksudnya. Coba amalkan nilai-nilai seperti itu. Anda mau di biologi, silakan. Di kimia, silakan. Jadi jangan cuma dihafalkan rumusnya. Oh, cuma ngapalin rumus. Nomor atom besi 26, rumusnya ferum Fe, isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58. Jangan kan Anda, beo ajarin, besok bisa. Iya, pakai gitu. Pakai dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Ya. Gaya rumusnya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Iman pun begitu. Imannya kuat, maka amal solehnya F2-nya pun kuat. Imannya lemah F1, maka ibadahnya pun F2-nya lemah. Itu poinnya. Ya, F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ibadahnya ria, banyak gaya, maka tertekan hidupnya. Pahalanya pun ditekan, kosong, habis. Pakai gitu. Ya itu kalau dipraktikkan dalam kehidupan itu enak, bukan cuma jadi hafalan nantinya. Maka kalau kita kembalikan ke ayat tadi, perhatikan kalimatnya, tanazzalul malaika, tatanazzal asalnya. Kalau dibuang kaidahnya, taknya dibuang, maka jadi hukum balaghah. Kalau taknya masuk, jadi hukum nahwu, turunannya sharaf. Ya, tanazzala ya tanazzalu tanazzulan. Ya, tanazzala tatanazzalu. Sekarang di hukum balaghah, kalau saya ingin hilangkan taknya satu, maka muncul kaidah ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatul makna. Kalau bertambah satu huruf, maknanya makin panjang. Ya, kalau jaraknya panjang, berarti yang dimaksudkan adalah agak lama. Kalau dihilangkan hurufnya, maka menunjuk kepada taksir, diperpendek. Kalau kecepatan, berarti menunjukkan sangat cepat. Cepat. Kenapa dihilangkan taknya satu? Awas, hati-hati, dalam ilmu balaghah menjadi tanazzalu bukan tatanazzalu, ingin menunjukkan betapa banyaknya dan cepatnya malaikat turun ke bumi. Cepat. Turun. Cepat. Jadi banyak malaikat turun cepat ke bumi di malam itu. Dan kalimatnya menggunakan jamak, malaikah. Jadi ada malak, ada malaikah, beda. Ya, awas, hati-hati di surat Yusuf di sana ayat 31. Awas, hati-hati. Ya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika para sosialita itu berkumpul kemudian menghibahkan Yusuf yang lewat, maka mereka berkata, ini sih bukan manusia, ini sih seorang malaikat yang sedang menyamar di bumi. Masya Allah, malaikat yang turun di bumi Yusuf alaihissalam. Ya, ganteng Nabi. Biasa. Dan tidak kayak nggak bikin sinetron biasa aja. Bikin sinetron ganteng serigala, gitu kan? Dan beliau nggak biasa saja, tidak riang, tidak macam-macam, biasa. Seganteng apa sih? Ini lewatnya apa? Pleset ya tentu, gitu kan? Kenapa harus kemudian tampil semua diupdate, gambar ini, tanpa tujuan yang benar? Ya, kadang-kadang nama Asep, foto Ronaldo, dan pasang pun apa gitu. Kalau ada yang penting sampaikan, tidak penting nggak usah. Momen bagus silakan, momen tidak bagus tidak usah. Ya, kalau sedang ibadah cukup simpan. Ini saya bingung juga nih, orang ketemu kiai dulu minta doa, sekarang minta foto.
Ya, insyaallah. Baik, kembalikan. Nah, sekarang tanazzalul malaika, jamak dari kata malaika berarti yang turun itu bukan satu malaikat, banyak malaikat. Bahkan dikatakan semua malaikat turun. Karena itu, saking padatnya malaikat itu turun ke bumi sampai keadaan bumi itu padat. Ini ada kotaknya. Visunya saya keluarkan dulu kotak ini. Kalau saya simpan satu spidol di sini, saya goyang bunyi nggak? Iya. Dengar dulu ya. Sampai mana ya? Tapi kalau saya simpan banyak spidol, banyak sampai padat, saya goyangkan bunyi nggak? Tidak, saking padat. Dan keadaannya tenang. Hati-hati, daya geseknya malah tipis sekali, hampir gak ada gesekan sama sekali. Tadi kan? Maka kalau kena angin, kena bambu, angin pun bertiupnya akan pelan di sini. Ya, karena gak ada yang gesek. Maka diilustrasikan ketika malaikat semua turun padat buminya, suasana bumi tenang, suara hening, suasana damai, pohon-pohon tuh gak bertiup kencang, ya, kalau besoknya dilihat kayak pada sujud setelah itu, ya, enak, kayak damai banget malam itu, enak. Nah, itulah jadi pertama. Pernah nggak merasakan di dalam rentangan malam Ramadan itu ada, pasti ada. Yang terasa malam itu ada yang suasananya begini. Perasaan itu damai aja, hatinya tenang gitu, tenang. Kalau kondisi, pasti badan penikmat beda dengan malam-malam biasa. Dia berita untuk sholatnya, terus sekali, apa itu? Nikmat gitu. Ya, itu teman-teman yang ingin membuktikan ayat ini, yang ingin membuktikan. Ternyata non-muslim masak sampai motor setiap malam-malam. Ini yang pencitraannya sampai nyampe. Tuh, mereka kelihatan dari Al-Quran dia ternyata kelihatan di malam-malam tertentu itu suasananya kelihatan. Dan itu ketahuan baru besok pagi. Karena kan gak ketahuan di setiap hari. Malam setelah itu baru pencitraannya muncul setelahnya. Tentu. Maka mohon maaf. Jadi gini, ada ayat Allah bil qaul, ada ayat Allah bil qaul. Ada firman Allah yang diucapkan, firman Allah yang tampak di semesta. Kalau firman Allah sudah tampak di semesta, maka ini menunjukkan kurang apa lagi kita yakin dengan Allah. Maaf sekali. Ada ayat misalnya mengatakan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di laut ada dua aliran air yang tidak akan bertemu keduanya. Bertengahan, semacam ada pembatas yang kelihatan, tapi airnya tidak bisa bertemu. Bahkan kadang-kadang yang situasinya setahun, tapi ikannya pun tidak bisa tembus. Balik. Itu firman Allah 15 abad yang lalu. Sekarang ditemukan. Jadi ada firman Allah yang diucapkan, firman Allah di semesta setelah nampak itu apa meyakini dengan Allah. Siapa yang Muhammad SAW bisa mengucapkan itu? Apa beliau pernah berenang di laut? Tidak ada sejarah mengatakan demikian. Kok bisa menyampaikan itu? Jadi kalau belum yakin dengan fenomena itu, kurang apa lagi? Nah, sekarang pernah terjadi ada beberapa bagian bahkan di tahun yang lalu itu. Ya, ada kayak pencitraan cahaya di atas kapal berbagai atas. Sekarang sudah sampai ke level itu, sudah sampai ke level itu. Kalau dulu gimana dengan ayat sekarang itu tanda-tanda apa? Ada pencitraan, ada semacam dengan gelombang tertentu. Panjang gelombangnya beda, kecepatannya lain. Begitu naik kecepatan cahaya. Sekarang malah nyari satu bentuk fotografi yang mengejar kecepatan cahaya. Ini saya lagi penelitian dengan teman-teman di kelas LC yang akan dikembangkan. Kita akan mencoba membuat satu desain, satu kacamata yang itu desain baru. Dan tapi risetnya riset hadis Nabi. Ada hadis Nabi menunjukkan satu kalimat tertentu. Saya nggak akan buka dulu ya. Jadi kalimat itu menyampaikan kalau kita bisa gali itu bisa melihat sesuatu yang belum pernah nampak sebelumnya. Nanti itu boleh yang pertama kali pakai. Itu dahsyat tuh. Nanti kita akan coba ini yang masuk ke kelas LC nanti ya terus Indonesia tadi kelas-kelas spesifik nanti ada kajian-kajian itu kita sedang riset ada perubahan hadis. Nah, itu kita hadirkan dalam dunia kehidupan yang nyata. Sekarang ini yang banyak lakukan di Yahudi di luar. Jangan kejar mereka karena mereka yakin yang terjadi, cuma mereka nggak iman. Ya kita yang diturunkan ayat kita mau kita kerjakan. Yang biasakan mengecam yang terbiasa bersaing secara sehat, tunjukkan kalau kita menunggu, tunjukkan. Ya. Nah, kemudian lanjutkan. Saya mau berakhir. Karena malaikatnya banyak, alamnya tenang. Jadi digambarkan dalam hadis besok-besok ya soalnya tenang, angin yang bertiup kencang. Malam kalau turun hujannya penuh, bisa enak. Itu maksudnya karena malaikat banyak turun.
Masih ingat tadi malaikat Jibril punya gelar apa? Roh. Karena zalul malaika itu warroh, dipimpin oleh malaikat Jibril. Kan tugas malaikat Jibril selesai. Ya, dengan wafatnya dari Muhammad SAW selesai, maksudnya menurunkan wahyu. Tapi tugas kepemimpinan dari malaikat belum selesai. Ya, yang luar biasa, Jibril turun mau ngasih wahyu ke siapa? Ya, karena tugas kenabian itu sudah tuntas, pun selesai. Di sini bukan ingin menurunkan wahyu, saking dahsyatnya malam pada malaikat Jibril itu memimpin para malaikat turun ke bumi. Apa yang dikerjakan? Nah, biirnya Rabbih dengan izin Rabbnya, awas bingkulan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hamba terkait dengan kadarnya. Jika ada yang berdoa, kabulkan. Malaikat Jibril mengaminkan. Jika sudah malaikat turun, peluangnya banyak. Pertama, mengaminkan doa dari dimohonkan. Amin. Dan hadis tadi mengatakan bahwa Bapak Jibril tapi dan malaikat ucapan maka doa dari cukup. Ketika Anda amin, malaikat mengaminkan bersama kami dengan malaikat itu seketika diaminkan, seketika diampuni dosa. Bonus paling cepat diampuni dosa. Seketika. Bisa kan? Malam-malam misalnya kita berdoa. Iya, imam berdoa. Makanya kan sebelum malam tadi kan imam suka berdoa kan? Di kunut kan? Allahumma amin, Allahumma hadina fiman hadait, amin, wa'afina fiman afait, amin, walana fiman tawalait, amin, wa'afina fiman afait, amin, wa'afina ya Rabb, amin, wa'afina mustan khatiman, amin, wa'afina al-baqiyat hayatuna hayatun thayyibah, amin. Pas antum amin bersama dengan malaikat, amin. Itu paling minimal, paling kecil dosa diampuni. Bonus paling cepat dosa diampuni seketika. Seketika. Pas imamnya misalnya belum diganti cek, Allahumma tulis saja soleh, amin. Wow, malaikat langsung. Makanya kadang-kadang sudah bahasa Arab, Pak. Sudah bahasa Arab. Di di Arab tuh kadang-kadang ada sama guru masih di sini. Ada orang yang itu akan dua-duanya mahasiswa, satu bisa bahasa Arab, satu bisa. Kalau kamu aminin aja, paling gampang saya doain. Allah menanjing ini, amin. Kamu luluskan saya, amin. Dia aja yang doain, luluskan saya, amin. Dia berikan berkah pada saya, amin. Katanya nggak ikut. Begitu orang dia lulus dia enggak. Dia minta, mesti paham. Ya, paham ya? Ini pertama doa itu diaminkan malaikat. Yang kedua kalau istighfar seketika dimohonkan. Malaikat mengikuti Allah maghfirlah. Jika mereka ini Rabbana wa lana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampuni saya. Allah maghfirli. Kata malaikat amin. Allah maghfirlah. Ya Allah ampuni. Dan yang minta bukan semua malaikat, semua malaikat termasuk malaikat itu. Termasuk malaikat itu minta. Semua malaikat. Cukup satu malaikat mengatakan amin, maka Allah kabulkan. Semua malaikat mengatakan amin. Allah maghfirli dia. Maka semua mengatakan amin. Itu berdoa dalam keadaan. Nah setelah itu, maaf ya, doa diaminkan, dikabulkan, dosa diampuni. Terus antum minta apa aja silahkan. Malah itu minta, makanya saya katakan kalau bangun di malam-malam Ramadan dulu jangan putus dari doa minta. Kalau yang sakit minta sembuh. Ya kalau ada utang piutang minta Allah ya Allah berikan rezeki yang lebih untuk melunasi utang saya. Ya kalau kesulitan Allah mudahkan kesulitan saya. Ya Allah tenangkan jiwa saya. Minta Allah itu punya semuanya, maka ya. Kamu pantu minta pada manusia yang kekayaannya itu cuma titipannya dia itu punya Allah, minta pada pemiliknya. Allah berangkat orang-orang kecil di bumi. Kalau berangkat yang raja di bumi, raja dari kecil berangkat, si bulan saya kasih. Mohon kita biasakan begitu. Ya. Nah teruskan terakhir salam. Ingat ya, min kulli sudah pakai ini pakai kulli. Min di sini bisa dua mana, bisa istilah, bisa tambahin. Istilah semua. Pakai kullu untuk tauhid. Semua hal yang Anda mintakan dalam dikabulkan. Biar Rabbi. Ada yang disebutkan tambahin sebagian. Banyak permintaan kalian. Mungkin nggak tersampaikan. Kalau mau diukur pasti akan minta semua. Yang terbayang di kepala minta aja walaupun cuma sebagian. Jadi jangan memahami. Ya kan kalau mau minta semua kan? Silakan cek. Ya, tidak punya sepeda minta motor, tapi yang motor bisa mobil, yang mobil minta terus, minta semua kaya cukup ya, minta. Tapi apakah semua permintaan bisa disampaikan? Tidak. Yang bahasa pasti kurang tidak dari tawain yang ada di kepala, minimal sampaikan aja, walaupun tidak semuanya sumitah. Salam. Kalau dapat malam itu, maka muncullah sifat salam.
Salam. Salam itu punya 3 akar. Satu silmi, ya. Kedua Islam. Ketiga salam. Asalnya kata silmi. Silmi itu damai, selamat, tenang, nyaman. Bingkai disebut Islam. Makanya orang yang masuk Islam selamat dari ancaman akhirat, selamat dari kegelisahan dunia. Ya kalau dia tunduk pada kemampuan, terus tenang. Makanya kalau anda masuk Islam sudah muslim, nggak tenang-tenang, ada yang salah dengan Islam ini. Coba dicek barangkali tuntunan dalam Islam tidak dicekkan dengan sempurna. Orang lain bisa tenang, kenapa anda tidak? Itu poin. Ya, orang lain bisa tenang, kenapa anda tidak? Anda kaya tapi gelisah terus. Orang lain disebut miskin tapi tenang. Terus anda mau pilih yang mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya boleh. Itu poinnya gitu. Ya. Nah kemudian baik-baik buah disebut dengan salam. Jadi salam itu buahnya. Salam itu buahnya. Makanya orang-orang masuk Islam itu bingkai yang disebut din namanya. Quran surah 3 ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Kalau sudah masuk Islam ikuti tuntunannya. Silmi namanya, silmi sehingga dapat buahnya. Makanya ketika sudah masuk Islam beriman disebut amanah. Jamaknya amanu, Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau sudah menaikkan Islam dengan kafah dengan baik, maka muncul salam ketenangannya, kedamaiannya, ketentramannya. Maka turun misalnya Quran surah ke-19 ayat ke-15, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka orang-orang yang berislam dengan baik, patuh pada Allah, menunaikan Alkitab dalam arti Al-Quran, konteks sekarang, tunaikan dengan baik, maka muncul akan memberikan kepada diri keselamatan, dunia selamat, akhirat selamat, tenang jiwanya, damai hatinya, tenang kehidupannya. Maka orang mendapatkan kebahagiaan pertama kali yang tanam dalam jiwanya itu ketenangan, damainya. Jadi aku merasakan selama malam itu suasana nikmat, wajahnya itu ada pancaran cahaya kebaikan, merasa lebih tenang loh. Jika ada masalah biasa wajar, biasa. Tapi menyikapi dengan lebih dewasa. Walaupun masalah belum selesai, tapi tenang aja. Jangan lebih baik. Masalah di rumah, masalah di kehidupan. Nah, terus lebih nikmat beribadah karena buat salah. Nah, saya iya cuma ke daerah. Iya kembali ke daerah. Ganti kembali ke daerah. Mana? Iya. Keistimewaan malam itu hatta yang terbentang sampai menjelang fajar. Makanya kalau kedua ya, malam boleh jam 2, boleh jam 2 fajar. Bangun sebelumnya. Pasang malam buat ya sampai ibadahnya juga alamnya lupa. Jadi sampai fajar matlah itu sejenak mau sampai ke fajar. Makanya sahabat-sahabat dulu bahkan semeninggal kami itu banyak kehidupan malamnya. Sampai sebagian mengatakan kami khawatir nih nggak ada mati sahur sebagai bagian keberkahan. Saking tingginya semangat mereka. Ya ada sahabat jadi imam sholat, terus di belakang ada yang ikut sampai jalan fajar udah gelisah, sahur enggak. Tapi di gambaran situasi bukan karena gelisahnya, gambaran situasi saking semangat yang terjadi malam berfajar. Sahur kan, sunnah. Biasanya sahur jangan terlalu awal juga. Ya, saya coba melihat juga saya praktikkan yang 4:30 maksudnya yang 4:30 4:35. Nah itu masya Allah sahur saya 4:20 kan. Saya coba itu enak juga 20-4-25 posisi dulu gitu. Enak ya, coba teman-teman ya nanti puasa sunnah ke depan besok itu lebih enak ya, alhamdulillah kan. Sekarang tapi itu bagus lah, sudah mulai agak sesuai walaupun agak kembali sekarang bukannya agak lambat, soalnya agak cepat adanya. Alhamdulillah, tapi pas ya. Nah itulah keutamaan Ramadan. Nah sekarang kita lihat sampai dengan sekarang apa yang tadi banyak disampaikan sudah dapatkan atau belum? Ya, ada yang mengatakan pemahaman Al-Qadar itu terasanya nanti oleh tiba-tiba masing-masing. Bisa jadi frekuensinya sama ketika disampaikan. Kenapa kalau merasa tenang? Malam sekian sama. Saya lewat telepon kemarin kan dari orang Arab, terus isinya tanya. Jadi berapa katanya? Kalau berapa? Merasa tenang. Saya bilang sekian. Oh sama kita. Kamu saya merasakan seperti itu gitu. Tenang. Yang baik. Yang baik. Pemahaman. Yang sebelah bisa turun, bisa belum turun. Yang penting kita bersiap mencari.
dan karunia Allah itulah akan turun berdasarkan kesungguhan kita. Itu poin. Jadi sungguh-sungguh 2 malam lagi insya Allah, nanti malam terakhir ganjil, setelah itu malam terakhir genap dan selesai kemudian karena malam 31 sudah tampil semuanya dan tidak ada sholat lagi dalam pengertian sholat malam yang biasa kita tunaikan, ya itu jangan ditunaikan. Tapi kalau sudah mau malam Idul Fitri yang malam sore karena sudahnya tampil, ya nggak usah malam lagi misalnya tarawih lagi, semoga bersyukur baik saya tolong ingat-ingat zakat fitri ya, zakat fitri diselesaikan karena waktunya nanti akan tiba ke akhir-akhir, khawatirnya nanti lupa tiba-tiba nilainya tidak ada di salah. Ya, karena itu setahun sekali kalau nggak kebagian sekarang harus tunggu. Dan zakat fitri ingat DKR kalau sudah didapatkan itu cepat salurkan nanti paling telat nanti di malam Idnya atau sebelum sholat itu kan. Jangan tunaikan atau diberikan zakat fitri itu setelah sholat. Karena ada sebagainya yang mengumpulkan zakat fitri dikasihkannya setelah sholat Id atau setelah hari Id, itu nggak tepat. Saya berpendapat tidak tepat. Saya sepakat dengan ulama mengatakan tidak tepat. Karena konteks zakat fitri itu dibagikannya itu sebelum Idul Fitri. Adapun kalau infaknya setelah Idul Fitri silakan. Kan banyak kotak infak terus yang kita share kumpul mau dibagikan sekali nggak apa-apa silakan. Kalau dari infak dipakai pengembangan musik tidak ada masalah. Kalau zakat, ya salurkan ke 8 golongan. Di sini bisa ada fisabilillah, silakan pakai, tidak ada masalah. Tapi kalau zakat fitri, nah itu harus diberikan sebelum sholat. Jadi insyaAllah besok kita bahas. Tolong berikan kita dan semoga Allah menerima amal kita dan insyaAllah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa alayna ma yanfa'una. وعلمنا يا الله ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا اللهم ارزقنا القوة لنعمل ما تعلمنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.